Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Jika Allah disebut Bapa, apakah dia laki-laki? Ketika Anda membaca misalnya Yohanes pasal 8:42, Yesus menekankan bahwa Allah itu adalah Bapa, Bapamu. Jikalau Allah Bapamu, kamu mengenal aku. Mestinya kamu mengenal aku kalau Allah itu kamu akui sebagai Bapamu. Bukan berarti Bapa itu artinya laki-laki, enggak lah. Itu kan, Tuhan itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan transgender. Tuhan itu adalah beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Tuhan itu mengatasi gender. Kalau disebut Bapa, apa berarti Tuhan laki-laki? Enggak lah. Mana ada sebutan Bapa menyebutkan Tuhan laki-laki? Tidak. Seluruh budaya Timur Tengah itu kalau bicara tentang keagungan, kewibawaan, otoritas, selalu menggunakan kata ganti diri laki-laki. Agama apapun juga, mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam sama. Kita tidak pernah berdoa dengan misalnya ungkapan Tuhan itu dengan anti, engkau perempuan, tapi anta. Kan begitu kan, Allahumma anta salam misalnya. Ya Allah, engkaulah perdamaian, engkaulah keselamatan. Seperti itu. Maka kita tidak pernah mengatakan hiya, dia perempuan, tapi huwa Allah, dia laki-laki. Apa berarti Tuhan itu laki-laki? Kan tidak. Bapa itu hanya sumber hidup dalam diri Allah. Wujud Allah itu sendiri disebut Bapa, dikiaskan Bapa. Karena di masodir al-ilahiyah, sumber keilahian. Lalu dalam dirinya ada sumber hidup dalam diri Allah itu, yang disebut Roh Kudus. Makanya dalam Alkitab jelas, kalau kamu percaya Allah Bapamu, kamu pasti mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu tentu bukan kemanusiaan Yesus. Karena kemanusiaan Yesus keluarnya dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara perempuan. Ini kata yang diberlakukan bagi Bunda Maria. Dan terpujilah buah rahimmu. Berarti secara manusia Yesus itu buah rahim Bunda Maria. Kemanusiaannya. Tapi keilahiannya, firman itu keluar dari Allah. Maka dalam pengakuan iman, itu disebutkan yang diperanakan dari Bapa sebelum segala abad. Apa ada orang diperanakan dari Bapa? Kan nggak ada. Bulida minal ab qabla kulli tuhur. Kalau pengakuan iman di gereja Koptik seperti itu. Ya. Yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua lahir dari Mama, tidak ada lahir dari Bapa. Berarti ungkapan lahir di sini bukan kelahiran fisik. Kalau orang Jawa mengatakan itu mijile sabdo langgeng, soko gusti kang moho langgeng, ing jaman kelanggengan. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka langgeng. Itu loh saudara-saudara. Kristus secara ilahi, dia diperanakan dari Bapa tanpa seorang ibu. Ada seorang teolog besar di abad ini yang sudah meninggal, namanya Baba Sinuda, yang sekaligus adalah patriark dari gereja Ortodok Koptik. Dalam bukunya yang berjudul Qanun al-Iman, Konstitusi Iman, dia mengatakan bahwa putra Allah itu memiliki dua kelahiran. Yang pertama, al-awal, wulida minal ab, yang lahir dari Bapa, ilahan bi ghairi jasad, secara ilahi tanpa jasad, tanpa fisik, karena ini bukan kelahiran fisik. Duna tanpa ibu, karena putra Allah itu tidak membutuhkan seorang ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Terus yang kedua, kelahirannya yang kedua, wulida min jasadan biduni ab, yang lahir dari ibu secara jasad dalam kemanusiaannya tanpa seorang ayah. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu menekankan yang kedua ini. Kalau kekristenan menekankan yang pertama dan yang kedua. Beda-beda tidak apa-apa, itu urusannya dia. Memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Kenapa kita harus memaksakan pemahaman kita? Lek kowe percaya ya puji Tuhan, orang percaya wis pilihan hidup kok. Itulah saudara-saudara. Maka adanya orang mu'alaf itu tidak usah dibesar-besarkan. Itu merusak kerukunan. Begitu juga orang yang pindah agama ke Kristen, tidak usah disiar-siarkan. Kalau mau kesaksian ya biar aja pribadi di dalam gereja. Tidak usah dimedsoskan. Yang seperti itu merusak kerukunan, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalau tidak percaya sama saya, lihat Syria itu. Saya pernah hidup di Syria. Dulu itu indah sekali yang namanya Aleppo, Damaskus, ada penemu ada bukti arkeologi. Jalan lurus sekarang namanya Thariq al-Mustaqim. Jalan lurus inilah yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Ketika Paulus di awal pertobatannya di rumah Ananias, sampai sekarang masih ada. Itu namanya bab Tuma, itu indah sekali. Saya kalau sore hari sering minum kopi Turki itu di pinggir-pinggir jalan, ya, dekat jalan di Damaskus itu suasananya damai sekali. Kalau hari Minggu di gereja, lantunan ayat-ayat firman Tuhan, ya, di gereja nanti agak siang sedikit duhur, itu ada suara adzan, tidak pernah saling bertabrakan antara Kristen dan Islam. Misalnya kalau di gereja Ortodok, orang mendengar lantunan seorang mengajikan firman Tuhan dari doksologi Trinitaris misalnya. Al-maskulillah walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dari tahirin. Amin. Itu artinya apa? Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala masa. Amin. Ibadah dimulai. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.